Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meneguhkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Komitmen untuk terus mengikuti seluruh perintah dan juga menjauhi larangan. Ini bagian dari komitmen yang merupakan perjanjian agung antara kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq pada saat awal kejadian kita. Dan bisa jadi kemudian seiring dengan pergaulan kita, seiring dengan aktivitas profesional kita, seiring dengan kesibukan urusan rumah tangga kita, seiring dengan urusan pekerjaan keseharian, komitmen itu bergeser. Kita lalai dari ketaatan kepada kemaksiatan, bergeser dari komitmen melakukan yang diperintah, menjauhi larangan, menjadi melakukan yang dilarang dan juga meninggalkan yang diperintah. Melalui mimbar Jumu'ah ini, khatib mengajak diri dan juga seluruh jamaah untuk mengembalikan komitmen dan juga mengingat, melakukan refleksi, melakukan introspeksi bahwa kita pernah punya perjanjian luhur untuk imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Itulah fitrah kemanusiaan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kondisi kesiapan untuk menerima kebaikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Secara leksikal hadis ini menegaskan setiap diri tercipta dan juga terlahirkan punya potensi mengikuti kebaikan. Akan tetapi lingkungan kita yang diawali dengan tarbiyah kedua orang tua kita akan menentukan apakah kita menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Apakah kita di dalam pergaulan keseharian memilih pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk. Karena kita pada hakikatnya adalah produk dari lingkungan kita berada, produk kita bersosialisasi. Karena itu di dalam peribahasa Arab, kalau ingin tahu tentang seseorang, jangan tanya terhadap seseorang itu, tetapi lihat lingkungan di mana dia bersosialisasi. Termasuk juga di dalam teknologi digital hari ini, ada generate yang terkait dengan artificial intelligence. Orang dikelompokkan berdasarkan kecenderungan dia ingin atau memiliki peminatan pada bidang apa. Maka algoritma yang kemudian kita lakukan itu kemudian dibaca oleh kecerdasan buatan, sehingga kita dikelompokkan kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan yang sama.
Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seseorang jangan kamu tanya tentang dia itu kepada dia sendiri, tetapi caranya wasal an qarinihi, tanya lingkungannya, tanya teman-temannya, tanya di mana dia biasa bersosialisasi, termasuk dalam digital society atau masyarakat digital. Hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah, pertemanan akan mempengaruhi jati diri kita dan juga orang mengenal tentang kita. Pertemanan kepada orang baik, kalau toh kita belum menjadi baik, tetapi kita akan memperoleh inspirasi kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang diajarkan di dalam Islam adalah momentum-momentum baik. Salah satunya adalah momentum di bulan Rajab. Hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan di antara 12 bulan yang ada dengan menyebutkan sebagai al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang suci. Salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab memiliki keistimewaan, di samping karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari al-ashhurul hurum, juga ada peristiwa agung yang kemudian kita kenang di dalam aktivitas ibadah keseharian, yaitu Isra Mi'raj yang menghasilkan risalah salat 5 waktu yang kita lakukan setiap harinya, bagian dari kewajiban yang merupakan al-khudu wal inqiyad, merupakan komitmen, ketertundukan dan juga kepatuhan kita sebagai muslim. Mungkin secara nalar ajaran salat ini tidak bisa dinalar, tetapi ajaran agama ada 2 dimensi yang harus kita fahami, dimensi ta'akuli dan juga dimensi ta'abbudi. Dimensi rasionalitas, agama pada hakikatnya mengajarkan rasionalitas, tetapi tidak semua doktrin agama didekati dengan pendekatan rasional. Sebagaimana ibadah sholat yang kita lakukan bagian dari kewajiban syar'i, kalau didekati dengan pendekatan murni rasional, tentu ini tidak ketemu. Ibadah sholat yang kita lakukan sebagai bagian dari kewajiban adalah cermin al-khudu wal inqiyad, cermin ketertundukan dan juga kepatuhan total, karena kedudukan kita sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, taat total atas perintah zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kemudian dia menghasilkan hikmah, itu hal lain yang akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan keseharian kita. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj juga demikian. Sebagaimana khatib baca di dalam ayat Al-Quran pada saat khutbah iftitah tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Ayat ini menegaskan soal peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah hak, benar adanya. Terjadi peristiwa Allah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dikenal sebagai Isra. Kemudian Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dikenal sebagai Mi'raj, di dalam waktu yang relatif pendek. Tentu dengan hitung-hitungan rasional, apalagi kemudian menggunakan kedisinian dan juga mengikuti waktu pada saat ayat ini diturunkan, tentu impossible. Tetapi lagi-lagi ajaran agama tidak hanya bisa didekati faktor rasionalitas semata. Untuk kepentingan apa? Kepentingan menguji sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah beriman, meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah hak, benar adanya, sebagaimana diinformasikan oleh
ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ujian keimanan. Akan tetapi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada pelajaran berharga. Yang pertama tentu terkait dengan ketertundukan. Kemudian yang kedua, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tunduk dengan hukum-hukum alam dan juga hukum kausalitas. Allah di atas itu semuanya. Tetapi belakangan kita bisa memiliki pengetahuan bahwa ternyata bagaimana perjalanan seseorang bisa melesat begitu cepat, melampaui cara pandang konvensional pada waktu itu dengan teknologi supersonik, teknologi cahaya dan lain sebagainya. Ada pergerakan yang begitu cepat di luar nalar manusia biasa yang sebelumnya diyakini sebagai sebuah ketidakmasukakalan. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Kemudian pesan berikutnya di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang perlu kita internalisasi adalah peringanan aktivitas ibadah yang diberikan kepada umat Muhammad. Ada proses tawar-menawar dalam tanda petik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan titah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah turun bertemu Nabiullah Musa. Kemudian Nabiullah Musa menjelaskan soal kondisi real, bagaimana kelemahan pada saat nanti jika itu diimplementasikan, umatmu akan terasa berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya, mendatangi kembali untuk hadir dan melakukan negosiasi. Akhirnya 5 waktu dengan 17 rakaat yang sekarang kita laksanakan bagian dari kewajiban syar'i. Risalah salat adalah risalah perjuangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manifestasi dari rahmah yang diberikan untuk kepentingan umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada umatnya. Bahkan pada saat jelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingat ummati, ummati. Bukan yang lain, tetapi yang diingat adalah umatku, umatku. Karena itu sebagai balasan atas kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah menjalankan kewajiban-kewajiban syar'i yang pada hakikatnya ini sudah memperoleh diskon cukup banyak. Maka dengan 5 waktu yang diwajibkan kepada kita sebagai pelajaran dari Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, di bulan agung ini, kita melakukan muhasabah. Sudahkah kita melakukan muadzabah, melakukan aktivitas kewajiban ini dengan tertib, dengan baik, dan dengan penuh takhasyuk dan juga tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Ketika kita mendirikan salat, berarti kita berkontribusi di dalam mendirikan pilar-pilar keagamaan. Sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia berkontribusi menghancurkan pilar-pilar agama. Karena apa? Karena sholat bagian dari tiang penyangga, baik yang dilaksanakan secara munfarid, terlebih yang dilaksanakan secara jamaah. Salat Jumu'ah seperti hari ini, kenapa diwajibkan kepada setiap muslim lelaki yang berada di dalam kondisi istiton? Ini bagian dari menegakkan pilar-pilar agama, dari yang bersifat fardi kepada yang bersifat ijtimai, dari yang bersifat personal kepada yang bersifat sosial. Dengan berdirinya sholat Jumu'ah seperti hari ini, berarti ada syiar Islam, ada tegak pilar-pilar keislaman di dalam satu komunitas. Jika pilar keislaman itu tegak, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun.
Sebaliknya, jika di dalam suatu rumah, di dalam suatu komunitas tidak ada pekikan Allahu Akbar, tidak ada didirikan sholat, maka tidak ada keberkahan di dalam lingkungan itu. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, ini salah satu hikmahnya. Karena itu kita melakukan muhasabah. Sudahkah kita tertib melaksanakan sholat? Sholat yang kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi juga kepentingan kedamaian keluarga. Kita bisa melakukan muhasabah. Bisa jadi anak kita nakal, istri kita tidak taat pada perintah, lingkungan kita merasa tidak kondusif, penuh intrik, termasuk juga lingkungan kerja. Kita tidak boleh langsung menyalahkan kepada orang lain. Bisa jadi karena kontribusi sholat kita, kontribusi sholat keluarga kita, kontribusi sholat di lingkungan kita, kontribusi sholat di lingkungan kantor kita. Kalau itu kita muhasabah bersama, kemudian kita melakukan perbaikan secara bersama, insya Allah Allah turunkan keberkahan. Dan Rasulullah SAW menegaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Aktivitas pertama yang akan dihisab atas aktivitas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholatnya. Kalau dia baik, faqad naja wa aflaha, maka dia akan beruntung dan juga selamat. Sebaliknya, kalau sholatnya rusak, bolong-bolong, atau dikerjakan tanpa iqamatus shalah. Bagaimana iqamatus shalah? Menghadirkan fisik dan juga menghadirkan pikiran dan juga hati. Pada saat kita sholat, fisik kita, hati dan juga akal pikiran kita bersama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita melaksanakan sholat setiap waktu, tetapi hanya cenderung untuk menggugurkan kewajiban semata. Yang penting saya sudah melaksanakan sholat. Tetapi ingat, perintah di dalam Al-Quran dan juga teladan baginda Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tetapi mendirikan sholat, iqamatus sholat. Itulah perintah yang termuat dalam berbagai ayat Al-Quran. Aqimus sholah, bukan shollu, tetapi iqamatus sholah. Mendirikan sholat itu melaksanakan rukun syaratnya terpenuhi ma'ahuduril qalbi, dengan kehadiran hati nurani kita. Momentum Rajab kita melakukan muhasabah. Sholat kita perbaiki, yang sudah tertib kita tingkatkan dengan sunnah-sunnahnya, yang belum baik kita perbaiki, yang masih bolong kita penuhi, dan yang baru melaksanakan sholat kita lanjutkan dengan mendirikan sholat. Ini pengantar masuk kepada 3 bulan berikutnya. Rasulullah memberikan tuntunan, begitu masuk bulan Rajab kita disunnahkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab, berikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kita hingga menemui bulan Ramadan. Bulan Rajab diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW sebagai pengantar masuk di dalam kemuliaan bulan Ramadan, untuk mempersiapkan diri baik fisik maupun spiritual. Fisiknya terkait dengan kondisi sholat kita, spiritualitasnya dianjurkan untuk berpuasa. Puasa sunnah lebih khusus di bulan Rajab dianjurkan. Ini sebagai bagian dari muqaddimah, pendahuluan menuju bulan agung, yaitu bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak taubat dengan istighfar dan juga mengingat kesalahan-kesalahan.
karena dengan cara mengingat kesalahan kita akan terus cenderung untuk insaf dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di dalam momentum bulan Rajab ini kita tingkatkan amal kebaikan. Kita siapkan diri baik fisik maupun mental untuk masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita hingga ketemu bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tamsil dari orang bijak bahwa Rajab adalah syahruz zar'i, bulan tempat kita bebersih dan juga menanam. Kemudian Sya'ban syahru as-saqyi, bulan untuk kepentingan mengairi dan juga memastikan apa yang kita tanam di bulan Rajab itu adalah tumbuh subur. Dan yang terakhir, bulan Ramadan adalah bulan syahru al-hasad, bulan kita memanen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita semuanya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan juga sampaikan usia kita hingga Ramadan tiba. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima haitsu qala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.